4th anniversary. Ini sore nanti ada, sebagaimana kita tahu gereja kita kalau sore hari ada gereja Hispanic dan mereka akan celebrate their 4th anniversary. So everyone is welcome, semuanya boleh hadir. Nanti jam 3.30, 3:30 they're gonna celebrate. And one thing that I just want to make sure, satu hal, makanannya maknyus. Takonya, gue pernah datang ke acara mereka, takonya tuh fresh. Jadi saya mengundang Anda yang penggemar makanan-makanan Meksiko, you have to come with me, alright? Muka-muka lapar datang loh ya, alright. Pagi hari ini mari kita siapkan hati kita, let's prepare our heart to begin our service this morning. Untuk kita memulai kebaktian kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa bersama-sama. We're gonna start with our prayer this morning. Haleluya, mari kita siapkan hati kita bawa doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa juga untuk setiap mereka yang ambil bagian di dalam pelayanan pada pagi hari ini. Lord, we ask your presence to fill this place, Lord Jesus. We ask your presence fill the city of Philadelphia. Kami minta Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, turun di tengah-tengah gereja-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan memenuhi kota kami, kota Philadelphia, the city of brotherly love. Oh yes Lord Jesus. Kami percaya Tuhan di dalam hadirat-Mu ada keindahan yang gak ada bandingnya. Di dalam hadirat-Mu ada pemulihan, ada kesembuhan. Lord, we believe Lord, in your presence, there is the beauty that we cannot explain. In your presence, there is a healing, there is a reconciliation, there is power that can restore us. Hallelujah. Thank you, Lord. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Yuk lantai 1, lantai 2 sama-sama kita bangkit berdiri. Let's stand on your feet. Katakan, saat indah ku berhadapan denganmu, ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati
menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Angkat kedua tangan kita, katakan hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Kasih hadirat-Mu Lord, sama-sama katakan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, yes Lord, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu. Yes Lord, menikmati kasih anugerah-Mu. Gereja Tuhan sama-sama katakan hadirat-Mu. Hadirat-Mu ku rasakan, oh, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih hadirat-Mu, oh hadirat-Mu ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah, oh menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu. Biar pagi hari ini Tuhan, setiap kami, apapun keadaan kami boleh menikmati kehadirat-Mu. Lord, whatever our circumstances today, Lord, let everyone can feel your presence, can feel your touch. Biar pagi hari ini Tuhan, ada kelegaan, ada kemerdekaan. Lord, we pray for healing. We pray for freedom, liberty from any bondage.
Papa, saat ini kami mau berdoa biar pengurapan Tuhan turun atas gereja Tuhan di tempat ini, atas setiap mereka yang ambil bagian di dalam pelayanan pada pagi hari ini. Lord, we ask your fresh anointing come upon your church, come upon your people, for every individual who take part on this service this morning. Saudaraku, biar kita fokus kepada kasih dan anugerah Kristus Yesus. Let's put our focus only on His grace, on His love. Let's take a quiet moment. Mari ambil waktu teduh, waktu tenang, saudaraku. Holy Jesus, haleluya. Biar pagi hari ini Tuhan, sekali lagi Tuhan, kami boleh mengalami pertemuan pribadi dengan Engkau Tuhan. Lord, let this morning again and again that we can experience the encountering with you, Lord Jesus. Bekerjalah Papa dari awal hingga akhirnya. Lord, take over from beginning until the end. Dan biar kuasa-Mu dinyatakan di tempat ini. Let your power be proclaimed in this place. Di dalam nama Yesus, in Jesus name, semua yang percaya sama-sama katakan. Sama-sama katakan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Lambaikan tangan kita, God is good and all the time. Amen. Mari kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Come on. Kita tepuk tangan. Yes, Jesus, you are good. You are good to us, Father. Thank you, God. Gereja Tuhan, kita nyanyikan sama-sama. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation. People from every nation and tongue, from generation to Semuanya generation, katakan, we worship you. Oh. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. One more time we say, we worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Amen. Yeah. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship. Kami menyembahmu Tuhan. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Oh, we worship you. We worship you. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Amen. Yeah, God is good. And all the time you are good, Lord. Kita katakan sama-sama, you are good. You are good all the time and all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Oh, hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Amen. Sorakan haleluya. Haleluya. One more time gak kedengeran. Haleluya. Haleluya. Thank you God. Kami percaya Tuhan berjalan bersamamu, kami tidak akan jatuh Tuhan. Kami terus Tuhan masuk dalam kemenangan sampai kemenangan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Yes Lord. Kami gak akan ragu Tuhan. Berjalan bersamamu. Oh haleluya. Thank you Jesus. Katakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku Sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Oh Yesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yeah. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Amin. Kau pegang hidupku Oh sepenuh jiwaku. sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Pemusik memuji Tuhan. Amin Tuhan. Kami mau terus berjalan bersama-Mu Bapa. Engkaulah Raja kami, Engkaulah Tuhan kami. Jemaat Tuhan katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Amin. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan Katakan sekali lagi. sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya.
Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Wow. Jadi serasa panas ya di dalam. Mari kita baca firman Tuhan pagi hari ini dengan tema kita Building a Better Future. And there is no better future with God. Amin. Let's read it together from Philippians 4 verse 12 to 13, dari Filipi 4 ayat 12 sampai 13. Kita baca in Indonesian and in English. 1, 2, 3. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Let's read in English. 1, 2, 3. I know how to live and almost nothing with everything. I have learned the secret of living in every situation, whether it's with a full stomach or empty, with a plan of little. For I can do everything through Christ who gives me strength. Yes, Lord. Segala perkara dapat kami tanggung Tuhan, karena Engkau yang memberi kami kekuatan. Amin. Apapun itu permasalahan kami Tuhan pagi hari ini Tuhan, kami tahu bahwa Engkau beserta kami. Lord, whatever it is our circumstance this morning, we know that you are with us. You're always with us, giving us strength, Lord. Thank you, Jesus. Mari kita renungkan firman ini. Let's meditate on the Word of God. Dalam segala ombak permasalahan kami tahu Engkau selalu ada di sana Tuhan. Lord. And we want to be still, Lord. We want to stay in you, God. Kami mau terus Tuhan di dalam Engkau. Singers akan angkat pujian ini. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storms. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. Mari kita katakan, hide me now. Hide me now under your wing. Cover me within your mighty hands. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, mari kita angkat pujian ini. Lingkupiku dengan sayapmu, Amin Tuhan. naungiku dengan kuasa
Tuhan kami Tuhan. Engkaulah Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya. Namanya Yesus, nama di atas segala nama, Raja damai. Haleluya. Angkat suaramu, kita katakan haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Yesus, Yesus. His name is Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Angkat suaramu, angkat pujianmu. Tuhan yang layak dipuji, Tuhan yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Kaulah Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Tuhanku. Katakan, when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Hallelujah, hallelujah. Terima kasih Tuhan. Jesus, Jesus. Oh, you are holy Lord. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Angkat suaramu. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Jemaat Tuhan katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Yes Lord,
Tuhan Yesus. Tuhan setia, tetap percaya. Tetap percaya, Tuhan setia. Oh. Tetap percaya, Tuhan setia. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, oh, karya terbesar Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yang percaya angkat kedua tangan kita, katakan karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Yesus, Engkau ku kagumi. kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu buat kami Tuhan. Lord, we thank you for your sacrifice for us. Engkau mati, jadi kami hidup. You died so that we can live. Dan kalau kami ada sampai saat ini, semua karena pengorbanan-Mu Tuhan. And if we are here today until now, it's all because of your sacrifice, God. Kami gak mau anggap enteng setiap kesempatan kehidupan yang Tuhan berikan. And we don't want to live our life in vain because of the chance that you gave to us. Papa, aku mau berdoa buat setiap kami, biar kami di tempat ini, di rumah kami, di dalam perjalanan, di tempat kerja kami boleh mengalami Tuhan. Lord, I pray that we can experience you in this place, in our home, in our school, in our workplace, that we can experience you. Pada saat kami boleh mengalami Engkau Tuhan, hidup kami jadi beda deh. And when we experience you, our lives will be different. Kalau ada di antara kita yang pagi hari ini belum pernah mengalami Tuhan, minta sama Tuhan. And if those of you haven't experienced God this morning until now, ask. Karena pengalaman hidup bersama Tuhan itu akan membawa perubahan cara pandang, perubahan kehidupan akan terjadi. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Because living with God, the experience of living with God will change your life in the name of Jesus. Pagi hari ini kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Lord, this morning we want to hear your words. Biar setiap pikiran-pikiran yang bukan datang daripada Kristus Yesus ditundukkan dalam nama Yesus. We rebuke all the thoughts that is not from you in the name of Jesus. Dan kami minta biar Roh Kudus aja yang bicara kepada pribadi lepas pribadi sesuai kebutuhan mereka masing-masing. And we ask that you, Holy Spirit, speak to every one of us according to their needs. Kuasai lidah bibir saya Tuhan di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Anoint my lips, anoint my tongue in order to
tell the truth of your word. Saudaraku, buka hati dan siapkan hati di dalam mendengar firman Tuhan. Open up your hearts in order to receive the word of God. Di dalam nama Yesus, In the name of Jesus, setiap yang percaya sama-sama katakan. every believer say, Sama-sama Amen. katakan. Amen. Amin, amin, amin. Silakan duduk semuanya. You may be seated in God's presence. I'm gonna call all the youth. Semuanya boleh mengikuti Cema. You can follow Cema. Middle schoolers, high schoolers. Oke, go middle schoolers. Ayo high schoolers. Tuh ikutin Cema. Oke. Cema wait there. Oke. Ayo. Valerie turun. Tuh, ayo sama-sama middle schoolers dong. Ayo. Ayo semuanya middle schoolers, high schoolers. Ya. Yup. Ikutin Shema. Yes, thank you. Thank you Eva. Yes. Alright. Yes, Nelson, thank you. Yes. Alright. Sebelum kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mau menyampaikan beberapa announcement singkat. Pertama-tama, terima kasih untuk Anda semuanya yang datang, yang mensupport untuk acara anniversary PPC minggu lalu. Yes, kasih tepuk tangan. Yes. Yes. Dan terima kasih untuk Anda yang menyumbang, yang mensupport dalam bentuk makanan, semua segala macam. Itu saya dapat telepon katanya, Pak Aldo lauk pauknya banyak, cuma nasinya nggak ada. Itu kenyataan. Karena memang kayaknya lebih cocok kita lauk pauknya yang banyak ya daripada nasinya yang kebanyakan ya. Dan jangan khawatir, Anda yang suka nasi, mulai minggu-minggu ke depan kita akan lebih banyak nasi, nggak ada lauk. Oke, siap? Siap ya. Oke. And again, sorry kalau Anda minggu lalu lebih banyak makanan lauk pauknya dibanding nasinya ya. Nanti next time kita akan belajar untuk lebih banyakin nasinya lagi ya. Terus udah gitu kalau kita lihat di belakang sini, nanti sore sebagaimana Anda tahu gereja kita ini ada Hispanic Church juga gitu. Nah, mereka nanti sore akan merayakan 4 tahun. Gereja mereka namanya Peña de Horeb atau Mount the Horeb atau Gunung Horeb gitu ya. Nama gerejanya. Mereka akan merayakan anniversary jam 3.30. Kalau Anda suka makanan-makanan Meksiko, datang. Beneran, gak rugi punya. Saya berapa kali datang ke acara mereka, perut selalu kenyang dengan tacos. Yes, alright. Nah, 2 minggu yang lalu ingat, 2 minggu yang lalu kita melakukan yang namanya survei, remember? Kita melakukan survei. Nah, ternyata dari survei ini kan kita ngomongin mengenai kebaktian pertama, kebaktian kedua, remember? Nah, hasil survei mengatakan, oke, drum rolling, hasil survei yang mau datang di kebaktian kedua, which is sekitar jam 11-an, berapa persen? 90%, 14%. Oke. Terus 30% mengatakan, yes, saya mau datang ke kebaktian 1, 2, saya fleksibel. Oke. Nah, 54% mengatakan, saya cuma mau kebaktian jam 9.30. Yes. Nah, kenapa sih kita bikin survei kayak gitu 2 minggu yang lalu? Karena kita ngelihat bagaimana Tuhan mulai bekerja di dalam membentuk small group, cell group di tempat ini, dan dengan jiwa-jiwa yang ada. Untuk itu kita berpikir, kalau Tuhan kasih kapasitas kita lebih lebar, kita akan bisa membawa jiwa-jiwa dan serve more souls, memberikan serve untuk kepada jiwa-jiwa yang lebih banyak lagi. Jadi nantikan dari hasil meeting leaders. Yang penting adalah saudaraku, kita harus siap di dalam memasuki perubahan-perubahan. Yang namanya perubahan tuh gak enak. Tapi orang yang siap berubah adalah orang-orang yang dewasa.
kedewasaan seseorang, kedewasaan satu keluarga, kedewasaan satu gereja dilihat daripada apa? Move-nya, flexibility-nya di dalam perubahan. Katakan amin. Nah, kenapa ada gereja-gereja yang kekeh begini begitu? Karena apa? Gak fleksibel di dalam perubahan. Nah, saya yang dipercayakan Tuhan sebagai bus drivernya nih, bus drivernya PPC, saya juga gak mau langsung tiba-tiba main belok kiri, belok kanan tanpa kasih tahu yang di belakang. Paham gak saudaraku? Nah, setidaknya saya udah ngasih tahu nih, hey, siap-siap nih, kita nih bang mungkin akan belok kiri, mungkin kita akan belok kanan, get ready aja, gitu. And trust me, kita belok kiri, belok kanan tujuannya adalah untuk kebaikan. Amin. Jadi nantikan aja hasil pengumuman dari leaders-leaders yang ada. Dan juga di dalam survei kita 2 minggu yang lalu, ada beberapa orang, bukan beberapa, ada lumayan banyak orang yang mengisi mengenai ketertarikan mereka di dalam ambil bagian dalam pelayanan. Nanti akan dihubungi oleh koordinator-koordinator yang ada, gitu ya. Dan kembali kita diberkatin saudaraku, gitu. Saya ini dikirim ada 20 box kali ini, sabun saset dial, gitu. Jadi keluar dari tempat ini, bawa tuh kardus. Beneran, beneran. Lo mau cuci tangan pakai ini, mau mandi 3 kali sehari pakai ini, serah. Itu ada berbox-box, ya. Nanti saya minta petugas usher-nya untuk serving. Kalau yang ini bukan, jangan pelit-pelit, kasih. Terserah mau bawa berapa? 400, kasih 400. Mau kasih tetangga lo terserah. Ya, kasih fakir miskin dan kaum duafa terserah. Kasih aja nih semua segala macam. Nah, sekalian juga di bawah ada community shelf. Untuk Anda yang ingin menyumbang atau Anda yang punya kebutuhan, di bawah ada cereal, ada minyak goreng, ada kebutuhan-kebutuhan lain, Anda boleh ambil sesuai dengan kebutuhan Anda, ada di lemari bawah. Setelah kebaktian ini Anda boleh ambil. Setuju? Oke, Anda siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Oke, tolong silent cell phone-nya. Kita tetap berbicara tentang building a better future. Tapi sebelumnya, mari kita sambut, kita kasih tepuk tangan untuk Anda yang baru pertama kali atau 2 kali datang ke gereja ini. Welcome, welcome, welcome. Anda boleh, saya bersyukur Anda boleh hadir bersama-sama dengan kita. Gereja ini namanya Philadelphia Praise Center. Minggu lalu baru merayakan 18 tahun. Di Philadelphia ada 12 gereja Indonesia. Anda boleh explore kemana gereja yang cocok untuk Anda bertumbuh dan tertanam. Tapi kalau memang Anda mau tertanam di sini, kami terbuka dan kami siap untuk melayani Anda semuanya. Alright, kita di sini satu gereja-gereja Indonesia di sini semuanya kerjasama dengan baik. Ya, jadi Anda mau ke gereja mana aja, yang penting Anda bertumbuh dan bergantung sama Tuhan di dalam kehidupan Anda. Itu yang paling penting. Ya, nah kita berbicara tentang building a better future, membangun masa depan yang lebih baik. Di anniversary minggu lalu, Pastor Danilo Sanchez mengatakan pentingnya kita memikirkan tentang legacy. Warisan kepada generasi ke depan. Kita harus mikirin warisan apa yang bisa kita kasih kepada anak-anak muda. Warisan apa yang bisa kita kasih kepada generasi-generasi ke depan. Banyak hal yang udah dibangun hancur. Bisnis dibangun bertahun-tahun, flourish, berkembang, hancur. Keluarga, pernikahan dibangun setahun, 2 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun, hancur. Ada persahabatan yang udah dibangun, tiba-tiba apa? Hancur. Ada juga apa? Gereja. Organisasi gereja dibangun. Dan mengalami kehancuran. Kok bisa hancur sih? Kok bisa hancur? Ternyata banyak usaha, banyak hubungan keluarga, pertemanan, semuanya hancur hanya gara-gara apa? Hanya gara-gara miskin di dalam hal berkomunikasi.
Tapi banyak juga gereja, keluarga, persahabatan, bisnis, semuanya berhasil karena apa? Karena komunikasi yang kuat. Saya bukan bicara jadinya saya pintar komunikasi, enggak. In order for us to build a better future, di dalam kita membangun masa depan yang lebih baik, kita harus membangun skill kita di dalam berkomunikasi. Komunikasi itu bukan talenta. Komunikasi itu skill yang harus dibangun. Kasih tahu colek kiri kanannya, bangun skill kita. Harus dibangun. Gitu. Skill itu dibangun. Nah, saya mau kita sama-sama baca Mazmur 133. Oke. Bisa Anda baca saudaraku? Oke, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Nyanyian. Nggak enak, berdiri. Firman Tuhan, baca firman Tuhan, duduk. Ayo, berdiri. Oke, ayo. 1, 2, 3. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Dikatakan gini, bagian bawahnya keren banget. Tuhan ngapain? Memerintahkan apa? Berkat sama apa? Berkat kehidupan. Kirimnya Tuhan perintahin cuma setahun 2 tahun. Kapan? Wow. Tuhan memerintahkan berkat kehidupan selama-lamanya. Asal apa saudaraku di ayat 1 dikatakan? Langsung kayaknya nggak demen ngomongnya nih. Oke, Tuhan memerintahkan apa? Berkat, kehidupan, kapan? Selama-lamanya, asal ada apa? Nah, kayaknya cuma 20 orang nih kerukunan. Asal ada rukun, bos. Ada unity. Gitu. Tuhan, nah, yang 2 minggu lalu sempat saya katakan, hey, kita keluarga, kita di dalam gereja, kita nggak perlu doa minta berkat. Yang penting jaga kesatuan. Pada saat keluarga Anda jaga kesatuan, pada saat gereja ini jaga kesatuan, nggak usah minta berkat. Tuhan sendiri yang ngapain? Memberkati. Tuhan sendiri yang merintahin. Memberkatin. Tuhan sendiri yang merintah. Karena apa? Hey, keluarga ini, hey gereja ini, hey persahabatan mereka luar biasa, rukun. Tuhan bilang gini, hey malaikat, berkatin dia. Kasih dia apa? Bukan hanya berkat, kasih dia apa? Kasih dia kehidupan. Lo ngapain? Sering kali kita berpikir kalau yang namanya berkat konotasinya dengan apa? Cien. Lo punya cien banyak, lo sakit-sakitan, lo gak hidup. Gak enak gak menikmatin hidup. Tapi kalau sama Tuhan berkatnya banyak, kehidupannya juga ada. Dan kita menikmatinya bukan 5 tahun, 10 tahun. Selama-lamanya. Siapa yang mau saudaraku? Ya gak apa-apa, Vincent gak mau, gak apa-apa, yang ini gak mau. It's okay. Alright. Nah, tandanya yang dipentingin adalah hidup rukun. Nah, kenapa ada kejadian-kejadian hidup tidak rukun? Dikarenakan komunikasi yang tidak lancar. Dan saya berdoa, saya share di tim doa, saya share di leaders. Hey, pada saat kita tuh dikasih kepercayaan sama Tuhan, kita harus lebih hati-hati di dalam berkomunikasi. Kenapa? Karena cara yang paling gampang iblis memecah belah adalah lewat apa? Lewat komunikasi. Di Indonesia dulu, ini zaman dulu ya, sampai saya sekarang berangkat ke sini, ada satu tokoh di TV di Indonesia yang saya suka. He is my favorite comedian. Namanya siapa? Namanya bukan Komeng, Pak RT Bolot. Nah, kalau Anda nggak tahu Pak RT Bolot, cari aja di YouTube Pak RT Bolot. Pak RT Bolot
Kalau diajakin, selamat pagi Pak RT. Gila, tadi malam gue gak bisa tidur. Pokoknya ngomongnya gak nyambung. Dia ngomongnya nyambung cuma ngomongin apa? Perempuan sama apa? Uang. Selebihnya, Pak RT mau ngurus KTP. Iya nih lapar nih perut gue nih. Pokoknya ngomongnya gak nyambung. Miskomunikasi selalu dengan Pak RT. Tapi kalau ngomongin apa? Ngomongin cewek sama ngomongin duit. Dia paling top gitu. Nah, again, mari kita belajar sama-sama di dalam how to build our skills in communication. Gitu. Again, saya juga bukan expert, jadi kita sama-sama belajar. Setuju? Kita sama-sama belajar. Nah, selain di dalam berkomunikasi yang sekarang ini terjadi banyak adalah di dalam apa? Di dunia apa? Dunia handphone. Kita sekarang komunikasi dengan apa? Handphone. Nah, seringkali banyak kejadian-kejadian asumsi dan misunderstanding hanya gara-gara apa? SMS atau WhatsApp yang tidak ada apanya? Gak ada nadanya. WhatsApp tuh kan gak ada nadanya. Nah, seringkali orang tuh understand, loh kok dia marah sih? Lah, orang kagak marah. Tapi orang tuh punya konotasi, punya interpretasi yang berbeda-beda pada saat menerima SMS atau WhatsApp orang lain. Pernah ngalamin? Saya pernah ngalamin. Mungkin Anda jago-jago komunikasi. Tapi bener loh, seringkali kita tuh hanya gara-gara WhatsApp seseorang, orang-orang tuh bilang, kok dia gitu sih? Karena di WhatsApp tuh gak ada apa? Gak ada tone-nya. Nah kalau saya biasanya untuk mengurangi misunderstanding, apa yang saya lakukan? Saya melakukannya dengan apa? Voice message. Untuk orang tahu bahwa, oh dia emang gak marah. Oh kata-katanya begini. Jadi banyak sekali miskomunikasi terjadi. Jadi ada dua hal yang mau saya sampaikan tentang yang membedakan. Pertama gini. Jadi ceritanya nih katanya sejarahnya. Zaman dulu ditaruhlah anak-anak laki dan anak-anak perempuan di satu ruangan. Satu ruangan ada kacanya. Ditaruh anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Mereka bermain-main. Dan orang tua sama peneliti-penelitinya di luar ruangan. Memperhatikan di dalam ruangan tersebut. Apa yang terjadi saudaraku tahu nggak? Anak laki-laki mereka bisa ngobrol tanpa harus berhadapan muka. Mereka bisa membelakangi, mereka bisa ngobrol. Gimana ini? Iya gini. Itu anak-anak boys, anak-anak laki. Girls kira-kira gimana? Harus ngapain? Harus berhadapan. Harus berhadapan. Itu aja udah suatu perbedaan yang luar biasa di dalam kita berkomunikasi. Kalau laki, lo bisa cuek. Kalau perempuan, harus berhadapan. Gue juga sering bingung. Kalau perempuan, kalau ke WC, kenapa harus sama-sama? WC yuk, WC yuk. Kenapa ya? Kenapa ya kalau cewek harus ke WC? Yuk ke WC yuk, yuk ke WC yuk. Nah aneh, kalau laki, ke WC yuk ke WC. Ngeri. Gak ada yang laki, ke WC yuk ke WC yuk. Gak ada. Tapi gue bingung. Dan orang tuh kayaknya oke-oke aja kalau perempuan. Yuk ke WC yuk. Kayaknya oke aja gitu. Bagi gue tetap aneh. Kenapa ya? Emang ada jamnya? Gue juga mau kencing, lu juga kencing. Yuk. Ya kan enggak loh. Minumnya kan beda-beda. Tapi kayaknya, yuk. Gue pasti bisa kencing juga nih sama-sama lu. Kayak gitu kata-katanya gitu secara gak langsung. Halah. Perempuan bikin gue bingung. Oke, nah ada tipe yang lain lagi. Tipe apa? Tipe ada orang yang introvert dan extrovert. Ada tipe yang lebih senang di belakang meja. Gitu. Ada orang yang extrovert yang senang ketemu orang. Ada orang yang introvert tuh yang di tengah keramaian dia bisa, nggak comfortable di tengah keramaian. Ini orang introvert, gitu. Kalau orang extrovert di tengah keramaian, di situ dia dapat apa? Dia dapat energi. Wah, ini orang rame nih, gue dapat energi. Tapi extrovert disuruh masuk ruangan, duduk di belakang meja, kerjain komputer, bisa nangis kingkong dia. Ngapain ini gue? Tapi orang introvert, dia masuk ke ruangan, dia akan senang kalau di belakang meja. Saya tipe orang introvert. Bohong banget deh. Bohong banget. Nah,
Again, saudaraku, itu yang saya mau kasih tahu bahwa banyak perbedaan-perbedaan di dalam kita berkomunikasi. Laki, perempuan, introvert, extrovert, dan banyak hal lagi yang membuat perbedaan-perbedaan hingga kita harus ngerti gitu. Nah, secara singkat kita akan belajar mengenai 3M. 3M ini secara bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya lain-lain, bukan M. Oke? Anda boleh catat, Anda boleh dengerin, Anda nggak usah main handphone, Anda lihat ke depan aja dengerin saya. 3M yang pertama adalah skill yang harus dibangun adalah skill di dalam listening, mendengar. Oke? Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. Oke? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sama-sama kita pegang kuping kita. Semuanya, lantai 1, lantai 2. Mendengar, katakan mendengar. Yes, jadi kita disuruh apa? Cepat ngapain? Cepat mendengar, lambat. Selama ini yang kita praktekin apa? Lambat mendengar, cepat berkata-kata. Gitu. Itu yang sering kali terjadi, belum complete sentence-nya belum selesai kita udah ngomong. Firman Tuhan ngajarin, cepat di dalam mendengar, lambat di dalam berkata-kata. Nah, karena katanya dari situ nanti akan marah. Kalau ada misunderstanding bisa marah. Dan amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Kita boleh marah, boleh. Kita boleh marah kalau adanya ketidakadilan. Kita boleh marah. Kita boleh marah kalau ada dosa, ada ketidakadilan. Tapi kita nggak boleh marah kalau hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Pertama, dikatakan, ayo kita cepat mendengar, lambat di dalam berkata-kata. Amsal 18 ayat 13 berkata ini, jikalau seseorang memberi jawab sebelum apa? Mendengar, itu adalah apa? Bodoh dan celaka. Celak. Halo, kalau kita yang selama ini punya kebiasaan kasih jawaban sebelum mendengar, ayo kita rubah. Again yang tadi saya bilang, ini skill yang harus kita tingkatin. Jangan kita ngeroh mulu. Bahasa roh, tapi skill lo gak dibangun. Lo jadi batu sandungan buat orang lain. Gitu. Kita harus seimbang. Antara kita ngeroh dan juga dalam kehidupan sehari-hari kita. Gitu. Di sekolah, dari kita kecil sampai kita kuliah, bahkan PhD sekalipun, kita diajar untuk menulis, kita diajar untuk membaca, kita diajar untuk berbicara, tapi nggak ada pelajaran untuk mendengar. Saya pengen banget nih ikutan satu tempat retret. Retretnya satu tempat retret gereja Katolik. Jadi di daerah upstate New York. Jadi di sana pada saat kita masuk, nggak boleh bawa HP, nggak boleh bawa apa-apa, dan ngapain? Cuman diem. Diem. Kita cuman diem, dan selain diem kita nggak boleh ngobrol satu dengan yang lain sama peserta retret. Nah ternyata selama 1 minggu katanya retret itu orang-orang banyak dirubahkan. Kenapa? Karena di situ dia bisa tenang, dia bisa nangis, ngedengar suara Tuhan. Dan banyak hal-hal ajaib terjadi di mana orang-orang tuh yang soulnya, jiwanya tuh dipulihkan. Karena apa? Just for the sake untuk duduk tenang dan mendengar. Nanti saya cari informasinya kalau ada yang mau ikutan. Ya. Langsung pada gini, gue gak mau ikutan. Beneran enak, gak ada internet, gak ada TV, gak ada segala macam. Masuk ruangan itu sepi, makan juga gak boleh ngomong sama orang makan, yang teman makannya. Bener-bener 7 hari lo gak ngomong, zip.
Wah, itu kita orang Indonesia, apalagi untuk yang suka ngoceh-ngoceh ya, aduh, lo bisa, Tuhan keluarkan aku dari neraka ini gitu. Ya benar, Tuhan kasih kita satu mulut sama dua kuping, artinya untuk apa saudaraku? Lebih banyak mendengar daripada apa? Bicara. Jadi ada cerita satu di Alkitab, Ayub. Ayub dihajar Tuhan tanpa dia tahu. You know the story, right? Dia diambil anaknya, harta bendanya, semua segala macam. Dia dikasih penyakit. Sampai akhirnya di tengah dia keterpurukan itu, ada 3 orang temannya Ayub menghampiri Ayub. Apa yang dilakukan 3 temannya? 3 temannya hanya duduk bersama-sama dengan Ayub. With apa? Dengan kata-kata yang terbatas. Gak banyak ngomong. Temannya hanya duduk menemani Ayub. Walaupun nanti kalau Anda baca ceritanya, ada kata-kata dia yang, kata-kata advice dari teman-temannya ini yang gak tepat. Tapi bukan saya, fokusnya bukan di situ. Fokus saya di sini adalah bagaimana ketiga temannya hanya duduk bersama-sama dengan Ayub. Yang diperlukan adalah apa? Yang diperlukan adalah kehadiran kita. Yang diperlukan adalah telinga kita. Saudaraku, pada saat kita ketemu dengan orang-orang yang bermasalah, orang-orang yang punya masalah, nggak ada kerjaan, keluarganya lagi in trouble, semua segala macam. Sometimes yang mereka perlukan cuman apa? Kita duduk tenang, kita buka telinga kita. Dan be there for them. Bahkan banyak hal pada saat kita diam, akan banyak hal lain yang dia keluarin. Akan diceritain. Nah kalau kita nih orang Indonesia, apalagi orang-orang gerejaan gitu ya, yang tahu firman Tuhan, gayanya langsung apa? Langsung firman Tuhan. Percaya Tuhan akan tolong kamu. Ya elah ditahu kale. Oh percaya segala perkara dapat kutanggung dia. Keluarlah ayat-ayat firman Tuhan. Ternyata saudaraku, orang-orang seperti itu seringkali gak membutuhkan hal tersebut. Yang dia perluin adalah apa? Cuman kehadiran kita dan telinga kita untuk mendengar. With apa? With no judgment. Tanpa ada apa? Penghakiman. Seringkali kita dengan gampangnya bilang, lo buat dosa kali. Oh ya lo. Oh orang-orang Kristen paling gampang dan paling jago menghakimin orang. Lo inget-inget dulu. Lo pernah buat salah kali sama orang tua lo atau sama orang lain. Itu terjadi sama hidup lo tuh. Bisa jadi karena emang keturunan keluarga lo emang keluarga dikutuk tuh. Lo gampang banget. Beneran, ketawa-ketawa. Itu pasti pernah ngalamin deh. Karena gitu, karena orang Kristen itu paling jago menghakimi orang. Nah, mari kita saudara-saudaraku, kita hadir di dalam kehidupan orang lain. Biar kita menjadi tempat yang safe space buat mereka. Apa itu safe space? Mereka gampang untuk mencurahkan isi hati dia. Pada saat dia mencurahkan isi hatinya, tugas kita ngapain? Tugas kita berdoa. Berdoa, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Kalau memang Tuhan ngarahin kita untuk do something untuk orang itu, Tuhan akan ngomong sama kita. Tapi yang paling penting adalah buka apa? Telinga. Di dalam gereja, buka telinga. Di dalam keluarga, hubungan, buka telinga. Kita jadi safe space. Hal yang kedua, M yang pertama mendengar, M yang kedua adalah mengerti atau understanding. Amsal 18 ayat 2. Dikatakan gini, orang bebal tidak suka kepada apa? Pengertian. Hanya suka ngapain? Membeberkan isi hatinya. Dia gak mau tahu, dia gak mau orang tahu. Yang penting adalah orang harus ngertiin gue gak perlu ngertiin orang lain. Ini ayat ini ngomongin. A fool finds no pleasure in understanding, but delights in airing his own opinion. Jadi gini, dia gak seneng
Kalau dia harus punya waktu untuk ngertiin orang lain. Yang penting adalah orang lain harus ngertiin apa? Ngertiin saya. Bahaya di dalam kita berhubungan, di dalam keluarga, di dalam usaha, di kerjaan, di gereja. Kalau kita cuma nuntut ngertiin gue, tapi kita nggak mau ngertiin orang lain. Ada doa yang terkenal banget dari Saint Francis Assisi. Dia mengatakan gini, God help me to seek first to understand, then to be understood. Sekali lagi saya mau bacain. Doanya Francis Assisi bilang ini, God help me to seek first to understand, then to be understood. Yang artinya dia bilang gini, Tuhan ajar saya untuk punya hati ngertiin orang lain daripada apa? Orang lain ngertiin saya. Ternyata itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Pada saat kita ngedengar orang curhat, pada saat orang gimana, kita cuman perlu apa seringkali dalam kita showing our understanding adalah non-verbal aja. Kepala kita nodded, oh iya ya, gitu ya. Atau kita bilang, I see, yes, gue ngerti, ya. Bahwa nunjukin bahwa kita pay attention. Bahwa kita ngertiin keadaan orang tersebut. Nah, yang paling susah adalah bagaimana kita bisa mengerti orang lain pada saat kita ada perbedaan pendapat. Karena di dalam hidup ini seringkali banyak perbedaan pendapat. Suami, istri, kakak, adik, orang tua, anak. Punya banyak perbedaan pendapat di dalam raising kids, di dalam bekerja, ambil keputusan di dalam pekerjaan. Semua segala macam itu bisa menimbulkan misunderstanding. Nah, gimana kita di saat ketemu dengan orang-orang yang berbeda pendapat? Bahkan saat kita berbeda pendapat dengan orang lain sekalipun, yes, kita try to understand orang tersebut. Ayo kita coba ngertiin orang lain. Gimana? Yang saya baca bukunya bilang gini, hey, karena setiap orang cara bertumbuhnya berbeda-beda. Tipe keluarganya berbeda-beda. Sekolahnya berbeda-beda. Karakternya berbeda-beda. Anda deal dengan orang yang biasa kumpul di dalam keluarga yang besar. Ketemu sama orang yang anak tunggal, itu udah beda. Karena yang ini di-raise dengan keluarga yang besar, yang ini cuma anak tunggal. Ketemu dengan dia yang hidup di dalam keluarga yang berkelimpahan, ketemu dengan orang yang punya latar belakang hidup kekurangan. Beda. Ada keluarga yang sangat demokratis, bisa mengungkapkan pendapat. Ada keluarga yang pokoknya orang tuanya ngomong, anaknya harus dengar. That's different. Ada yang karakternya, yaitu yang satu introvert, yang satu extrovert. Dan on and on, bisa panjang banget. Hingga akhirnya membuat seseorang menjadi seseorang. Saya bisa karena ada kayak gini, karena masa lalu saya, keluarga saya, sekolah saya, pergaulan saya, pekerjaan saya, semua segala macam membentuk saya menjadi seperti sekarang ini. Demikian juga dengan Anda semuanya. Dan itu yang membuat orang-orang menjadi berbeda. Dan itu adalah sesuatu yang apa? Katakan unik. Katakan unik. Unik. Jangan dianggap itu menjadi, tuh orang nyebelin ya. Kita sering kali bilang, tuh orang ngeselin. Tuh orang nyebelin. Ya emang sih ngeselin juga sih kalau orang-orang sini ngeselin. Cuman again kita diajarin untuk apa? Understand. Diajarin untuk mengerti orang lain. Dan kita bisa mengukur kedewasaan seseorang dari apa? Dari seberapa besar dia bisa mengerti akan orang lain. Sekali lagi, kedewasaan kerohanian seseorang bisa dilihat dari bagaimana dia bisa mengerti akan keadaan orang lain.
Jadi lantai 1, lantai 2, kalau ada di antara Anda saat ini sedang ada konflik, sedang ada gesekan-gesekan, Anda coba tempatkan diri Anda pada posisi orang tersebut. Dia keluarganya bagaimana? Dia keadaan hidupnya bagaimana? Apalagi kalau Anda udah kenal orang itu. Iya ya, kesian ya. Dia datang dari keluarga yang begini. Dia mungkin punya trauma di masa lalu. Anda harus kenalin hal kayak begitu. Orang yang punya trauma itu meresponi masalah beda loh. Gitu. Orang yang pernah disakitin responnya berbeda pada saat ketemu dengan sesuatu masalah yang mengingatkan dia akan hal yang masa lalu. Beneran saudaraku. Ayo try to understand other people. Kalau kita udah sampai di level untuk ngertiin, yang namanya konflik-konflik itu akan turun. Karena apa? Anda akan lebih, I try to understand you. I try to understand him. I try to understand her. Gitu. Amin saudaraku. Pertama kita mendengar, kedua kita mengerti. Dan seringkali kita di dalam mengerti ini, kita seringkali mau apa? Mau menang sendiri. Ini ada WhatsApp yang bagus banget saya dikirimin. Pay attention, lantai 1, lantai 2. Ini dia, saya mau bacain. Kalau kita ribut dengan pelanggan, meskipun kita menang, pelanggan tetap lari. Kalau kita ribut sama keluarga, meskipun kita menang, hubungan jadi renggang. Kalau kita ribut sama pasangan, meskipun kita menang, kasih sayang berkurang. Kalau kita ribut sama teman, meskipun kita menang, pertemanan jadi apa? Jadi hilang. Jadi ribut sama siapapun, biar kelihatannya kita menang, sebenarnya kita kalah. Nancep gak lo tuh? Zlep tuh. Kalau Anda ngertiin itu bener banget. Seringkali kita bilang, pokoknya dia harus dengerin gue. Dan kita berusaha untuk kita harus menang di dalam perdebatan. Kita selalu berusaha mempengaruhi orang lain dengan pendapat-pendapat kita. Iya, dibilang. Teman lo bisa lari, hubungan renggang, kasih sayang berkurang, bisa hilang semuanya. Kelihatannya Anda menang, tapi sebenarnya Anda apa? Kalah. Yang ketiga, mengetahui. M yang ketiga, mengetahui atau knowing. Ada 2 hal yang Anda harus tahu di dalam berkomunikasi. Pertama, know your audience. Pada saat Anda ngobrol, Anda harus tahu siapa yang Anda ajak ngobrol. Jadi saya pernah di gereja ini kan ada beberapa kelompok-kelompok sel ya, kelompok-kelompok grup ya, small group. Jadi ada satu saya hadir di dalam kelompok usia indah nih, usia yang seumur saya nih, yang 65 ke atas gitu loh. Nah, jadi saya bikin permainan nih. Saya bikin permainan adalah lomba tebak lagu. Oke dong. Ini kan usianya usia angkatan siapa? Angkatannya Titik Puspa gitu loh. Iya enggak? Angkatannya Titik Puspa. Siapa lagi? Rinto Harahap. Rhoma Irama gitu, ya nggak sih? Nah tentunya pada saat saya bikin lomba tebak lagu, nggak mungkin saya keluarin lagu-lagunya siapa? Taylor Swift. Saya nggak mungkin keluarin lagu-lagunya Noah gitu. Atau nggaknya lagu-lagu yang terbaru dari Justin Timberlake, dia nggak ngerti. Tapi pada saat saya keluarin lagunya Elvis Presley, dia ngerti. Demikian juga pada saat saya bikin lomba tebak lagu untuk anak-anak teenagers, nggak mungkin saya keluarin lagu-lagunya Kus Plus. Begadang jangan begadang, lagu siapa tuh Om? Tapi kalau saya keluarin lagunya Ariana Grande, dia langsung tahu, iya nggak sih? Atau lagu-lagunya daripada Justin Bieber, mereka langsung tahu. Oh ini. So you have to know your audience. Kita harus tahu siapa lawan bicara kita. Kalau kita ngomong sama anak-anak youth, kayak kita anak-anak muda, nggak mungkin ngomongnya. Baik, Calvin dan teman-teman semuanya.
Om Aldo mau bicara. Nggak mungkin, nggak masuk. Dia bilang gini, you don't know your audience. Tentunya kalau kita ngomong sama anak-anak muda, kita harus bahasanya yang nyambung sama mereka. Gitu. Bagaimana pendekatan dengan anak-anak muda? Sama orang-orang yang lebih berumur, kita juga harus tahu cara bagaimana kita berkomunikasinya. Gitu. Sama orang yang belum kenal Tuhan, sama yang kenal Tuhan harus caranya ngomongnya beda. Kalau yang udah kenal Tuhan enak. Tahu-tahu, oh aku punya kesaksian. Ya gimana kesaksiannya? Wah great ya, luar biasa. Kalau yang belum kenal Tuhan gak bisa ngomong haleluya, hosana, terpuji nama Tuhan. Dia bilang, kenapa nih orang nih? Sakit loh. Orang gak kenal Tuhan, belum kenal Tuhan. Hey haleluya, praise the Lord. Ya gak masuk. Gak masuk bos. Jadi kita harus tahu, you have to know your audience. Anda harus tahu siapa Anda ajak ngomong. Saya punya anak umur 6 tahun. Namanya si Eden. Kalau Anda tahu anak-anak usia 5 tahun, 6 tahun, kalau dikasih makan, mungkin anak gue doang kali ya, anak bapak ibu kayaknya cucu-cucunya kayak baik. Kalau dikasih makan tuh susahnya, a'udzubillah bilang jalik. Susah banget. Jadi disuruh duduk makan dia bisa lari-lari. Satu hari mendidih dong gue dong, ya enggak sih? Kan kita kan masih manusia biasa ya, nggak pakai sayap. Gue bilang gini, Eden, gak usah makan, lari-lari sana. Apa yang dia lakukan? Dia lari-lari. Dia terus lari-lari. Tuh gitu mamanya turun dari tangga. Eden, kok gak makan lari-lari? Tuh gitu dia bilang, papi bilang suruh lari-lari. Gue gak tahu audiens gue siapa. Anak umur 6 tahun gak bisa pakai sarkastik. Iya enggak? Gue bilang, Eden, mamanya bilang, Eden, kok lari-lari? Gak makan. Papi bilang suruh lari-lari. Salah gue juga sih. Tandanya you have to know your audience. Kita harus tahu siapa kita ajak ngomong. Nah, yang pertama tadi kita harus know your audience. Yang kedua, ini dia. You have to know what to keep and what to share. Anda harus tahu apa yang harus di-keep, dipegang, apa yang bisa di-share. Ini salah satu banyak konflik terjadi. Ini banyak terjadi permusuhan, perdebatan, salah faham. Hanya gara-gara apa? Sharing informasi. Ada saatnya berita atau informasi-informasi yang cukup sampai Anda aja. Nggak perlu lo share. Dan nggak perlu kurang kerjaan sharing ke orang lain. Apalagi nggak ada kepentingan. Udah keep it to yourself. Zip, diam, udah. Kalau emang nggak perlu di-share, nggak perlu di-share. Karena apa? Bisa jadi nanti informasinya bisa ngapain? Pinter, bertambah dan berbumbu. Gitu. Dan itu keahlian siapa? Orang apa? Indonesia. Karena kita memang dibesarkan dengan bumbu-bumbu ya. Dengan kecap, cabai, ya, lada ya. Jadi dalam conversation kita juga sering kali menambahkan bumbu. Gitu. Nah tolong dong. Kita belajar. Kalau emang gak perlu di-share. Gak perlu di-share. Gitu. Kalau memang. Apalagi kalau beritanya gak full. Gak lengkap. Gitu. Saya ditelepon sama satu bapak, Pak Aldo katanya di health center udah gak bisa terima orang pakai Philadelphia ID lah. Saya bilang, Pak itu berita gak benar, tolong jangan di-sharing. Gitu. Karena health center masih terima orang pakai Philadelphia ID. Ngebayang gak kalau bapak ini ceritain ke 10 orang dan 10 orangnya percaya dengan perkataan bapak itu, ketakutanlah mereka dan mereka sakit gak mau ke health center. Paham gak Anda yang saya maksud? Padahal sebenarnya health center terima siapapun juga. Jadi tolong, kalau emang ada berita-berita yang gak benar, berita-berita yang gak full, gak usah di-share. Keep it to yourself. Kita harus punya hikmat di dalam, ini perlu gue share apa enggak. 1 Petrus 3 ayat 10, ini bagus banget. Yang saya mau kita jadi pegangan kita semuanya. Baca sama-sama yuk. Ini penting banget. Lantai 1, lantai 2. 1, 2, 3. Siapa?
Siapa yang mau lihat hari-harinya baik? Siapa yang mau melihat hari-harinya baik? Hey, lantai 1, lantai 2. Kalau kita mau melihat hari-hari kita baik, dikatakan apa? Jaga apa? Langsung nggak mau jawab lo pada. Kalau mau lihat hari-hari baik, gimana caranya? Jaga tuh lidah. Jaga tuh mulut. Benar. Berapa banyak pertengkaran, konflik terjadi hanya gara-gara mulut yang apa? Ember. Beneran. Jadi, dibilang gini, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan yang menipu. Dan ini berlaku bukan hanya di bibir, berlaku juga di apa? Di jempol. Urusan dengan apa? Dengan WhatsApp, dengan SMS. Lu berita-berita yang gak penting gak usah di forward ke orang. Berita yang gak membangun, udah gak usah di forward. Di WhatsApp saya ada 200 grup kali gue pusing. Dan dari 200 grup itu kan ada orang-orang yang spesial ya. Maksudnya apa? Dia bangun pagi, good morning. Gue udah tahu good morning, gak usah dikasih tahu bro. Iya enggak? Tak gitu, setelah itu tahu-tahu bilang, berita pagi ini Rusia menyerang Ukraine. Gue udah tahu, gak usah lo kasih tahu. Berita-berita pakai begitu dikirimin ke gue. Aduh, baru nyampe langsung gue delete. Iya enggak? Berita-berita yang gak membangun, udah gak usah. Ada satu ibu yang rajin banget. Rajin ngirimin ke gue WhatsApp mengenai gini. Selalu YouTube channel yang mengenai gini. Pak Dedi membantu orang miskin. Aduh. Pak Dedi menolong anak yang tabrakan. Gue dikirimin begituan. Hidup gue udah susah, gak usah gue cerita yang susah-susah lagi. Iya gak sih? Bukannya gue gak mau berempati. Hidup gue juga udah susah. Ngapain gue dibuat sedih-sedih begini? Jadi melo. Gue langsung gue delete. Pak, Bu, lantai 1, lantai 2, please. Kalau yang gak penting, udah gak usah di-sharing. Sharing yang membangun. Gitu. Yang menguatkan. Gitu. Iya gak? Tolong yang di-sharing tuh yang membangun. Kalau ada info kerjaan, kirim sama orang yang gak punya kerjaan. Gitu. Kirim ke gue, gitu. Biar gue bisa kasih ke orang-orang lain yang gak butuh kerjaan. Gitu. Ya, jadi benar kita harus jaga lidah kita, jaga jempol kita. Gitu. Nah, jadi berita, info, apapun juga pilihan ada di mana? Pilihan ada di tangan kita. Mau kita sharing, atau kita mau kasih bensin, atau mau kita kasih air. Nah, saya mau panggil pemusik maju ke depan. Nah, terakhir saya mau kasih tahu begini saudaraku. Kita belajar 3M tadi. Mendengar, mengerti, dan mengetahui. Ahli komunikasi dimanapun juga, dia masih manusia enggak? Masih manusia. Dia yang membangun skillnya bertahun-tahun untuk berkomunikasi masih manusia enggak? Masih enggak lantai 1, lantai 2? Masih. Tandanya kira-kira dia bisa masih buat salah enggak? Masih buat salah. Jadi selain kita harus membangun skill kita di dalam berkomunikasi, ini yang perlu kita miliki. Yang harus kita miliki adalah apa? Keberanian untuk minta maaf dan keberanian, kesediaan untuk memberi maaf. Konflik boleh terjadi. Salah paham boleh terjadi. Tapi kita bisa berbesar hati enggak? Untuk datang bilang, "Hei, saya salah. Maafin saya ya." Dan bisa enggak kita, orang yang ini, kita bisa mengatakan, "I forgive you. Saya maafin kamu." Jadi kunci dasarnya
di dalam berkomunikasi. Kunci dasar di dalam apa? Membangun hubungan yang lebih baik di masa depan. Kunci dasarnya bukan hanya membangun skill dalam komunikasi, tapi kita harus bersedia minta maaf dan bersedia memberikan maaf. Pada saat itulah kerukunan terjadi, dan pada saat kita hidup rukun, apa Mazmur 133 mengatakan? Diberikan apa? Berkat kehidupan kapan? Selama-lamanya. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa biar berkat kehidupan diperintahkan Tuhan turun untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga. Thank you Lord Jesus. Saat ini biar Roh Kudus bicara buat kami. Anda boleh pejamkan mata dan izinkan Roh Kudus bicara lebih dalam lagi. Tuhan perbesar kapasitas hati kami untuk kami boleh mengerti orang lain. Di dalam nama Yesus. Thank you Jesus. Kami mau Tuhan, berkat kehidupan Tuhan perintahkan untuk turun dalam hidup kami sampai selama-lamanya. Haleluya. Bagi Anda yang mungkin saat ini sedang mengalami konflik atau hubungan yang gak enak, apakah itu dengan pasangan, orang tua dengan anak atau anak dengan orang tua, pertemanan, persahabatan. Ayo, mau jadi pendengar firman Tuhan doang atau mau jadi pelaku firman? Menjadi orang yang mau mengampuni orang lain. Jadi orang yang mau datang minta maaf. Jadi orang yang mau mendengar, mengerti, dan mengetahui. Haleluya. Setiap hari kita dikasih kesempatan sama Tuhan. Pergunakan kesempatan-kesempatan ini selagi kita masih hidup, saudaraku. Kesempatan untuk kita minta maaf, kesempatan untuk kita memberikan maaf buat orang lain. Pergunakan waktu-waktu yang ada. Haleluya. Ada kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-sia
sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup harus jadi berkat, harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi Aku masih kuat. bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti Ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Materaikan firman-Mu Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku, mari kita siapkan persembahan kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan amplop. Ada yang belum dapat amplop, tolong lambaikan tangan. Kalau sudah, mari kita siapkan persembahan kita. Oke. Mari kita angkat amplop di tangan kanan kita. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk kehidupan yang Engkau berikan. Kami bersyukur untuk banyak hal yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Saat ini kami bawa persembahan kasih kami Tuhan. Bukan persembahan karena kami mau nyogok Tuhan atau segala macam. Enggak, semata-mata karena kami mengasihi Tuhan. Karena Tuhan yang sudah terlebih dulu mengasihi kami. Kami bawa Tuhan persembahan kami, perpuluhan kami, buah sulung kami ke hadapan-Mu Tuhan. Materaikan Tuhan, biar bisa dikelola dengan benar oleh pengurus di gereja ini. Berdoa Papa untuk setiap kami yang membutuhkan pekerjaan, bukain pekerjaan buat kami Tuhan. Untuk kami yang mungkin dalam keadaan terpojok, apapun itu keadaan kami, Tuhan tolong. Tuhan jadi andalan kami. Tuhan yang buka jalan. Saat tiada jalan, saat gak ada jalan, Tuhan pasti bisa buka jalan. Berdoa terus untuk keamanan kota ini Tuhan. Keamanan kota Philadelphia Tuhan. Kami minta biar terang Tuhan ada di sudut-sudut jalan. Hidup kami boleh jadi terang buat tetangga kami, buat teman-teman kerja kami, di sekolah kami. Hidup kami jadi terang dalam nama Yesus. Terus berdoa untuk apa yang terjadi di Syria dan Turki Tuhan. Untuk gempa bumi yang ada di sana. Terus pertolongan Tuhan lewat anak-anak Tuhan di berbagai belahan dunia. Untuk bisa memberikan pengharapan. Untuk membawa penghiburan buat mereka yang berduka cita. Kehidupan baru Engkau berikan buat mereka yang berada di Turki dan juga Syria. Perdamaian untuk hubungan Rusia dan Ukraine Tuhan. Shalom, peace on earth. Haleluya. Saudaraku, mari bersama-sama kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan, mari angkat kedua tangan kita. Pulanglah dengan kasih dan damai Tuhan. Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya. Kuat kuasa Roh Kudus yang memimpin Anda saat masuk, saat keluar. Tuhan yang memperluas daerah kekuasaan-Mu ke kiri dan ke kanan. Dan apa yang engkau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Jadilah terang, jadilah garam, jadilah pribadi-pribadi yang mau membangun skill di dalam berkomunikasi hingga kerukunan terjadi. Segala hormat, puji, syukur hanya bagi Yesus Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan, amin. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. For the things He has done. For the things He has done. Oh, He has done. Tuhan memberkati. God bless you all. Happy Sunday. Selamat hari Minggu.